Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang membaca Al-Quran di kuburan. Mengapa ini kita bicarakan? Dari dulu umat Islam di mana-mana, jadi di Timur Tengah, di Afrika, di Mesir, di Nusantara, di Indonesia, kalau ziarah kubur itu baca Al-Quran. Sekarang ini ada sebagian orang Wahabi melarang membaca Al-Quran di kuburan. Dan Wahabi ini melarang baca Quran di kuburan caranya dua. Pertama, dia mentahrif maknanya hadis. Hadis itu dirubah pengertiannya. Kedua, dia bikin-bikin kaidah fikih atau kaidah usul fikih. Ini nanti yang akan kita bahas di belakang. Pertama, kita akan berbicara tentang baca Quran di kuburan. Ini kitab adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ini hampir para pelajar semuanya punya kitab ini. Para santri punya kitab ini. Ini karangan ulama ahli hadis, ahli fikih yang sangat populer, yaitu Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini terbitan Darul Minhaj, halaman 341, ketika menulis babud doa lil mayyit ba'da dafnihi, bab anjuran mendoakan orang mati setelah dikubur, wal qu'udi inda qabrihi sa'atan, dan duduk di samping kuburannya sebentar, lid doa ilahu wal istighfar wal qiraah, untuk mendoakan, memohonkan ampunan dan membaca Al-Quran. Artinya apa? Orang itu memang dianjurkan baca Quran, saudara, ketika ke kuburan. Baik kuburan itu baru dikubur atau setelah itu. Nah, di sini yang dikutip oleh Imam Nawawi di bawah qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wa yustahabbu ay yuqra'a indahu syai'un minal Qur'an, dan disunnahkan untuk dibacakan sesuatu dari Al-Quran di samping kuburan. Jadi kuburan yang kita kunjungi, kita dianjurkan baca sebagian Al-Quran. Wa in khotamul Qur'ana kullahu kana hasanan. Kalau mereka menghatamkan Al-Quran dari awal sampai akhir, malah bagus. Nah, ini artinya apa? Bahwa baca Quran menurut ulama salaf di kuburan itu dianjurkan, bukan sesuatu yang bid'ah. Ini riwayat Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kemudian dalam kitab Syarhus Sudur, kitab Syarhus Sudur ini karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, di sini kitab Syarhus Sudur terbitan Darul Minhaj, halaman 547. Beliau mengatakan, wa ammal qira'atu 'alal qabri fajazama bi masyru'iyyatiha ashabuna wa ghairuhum. Adapun membaca Al-Qur'an di atas kuburan, di kuburan, maka para sahabat kami, artinya para ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'i dan lain-lain, memastikan bahwa baca Al-Quran itu masyru', artinya dianjurkan di kuburan. Qala Az-Za'farani, Imam Az-Za'farani berkata, sa'altu Syafi'iyya 'anil qira'ah indal qabri. Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang baca Quran di kuburan. Faqal, beliau berkata, la ba'sa bihi, gak apa-apa, artinya bagus. Kemudian beliau mengutip lagi, wa qala An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab. Imam Nawawi berkata dalam Syarhul Muhadzab, yustahabbu li zairil qubur ay yaqra'a ma tayassara minal Qur'an wa yad'u lahum aqibaha. Nass alaihi Syafi'i
wattafaqa alaihi al-ashab. Disunnahkan bagi orang yang ziarah kubur untuk membaca sebisanya dari Al-Quran. Jadi sesempatnya lah Al-Quran dibaca, apa Al-Ikhlas atau apa terserah. Lalu berdoa bagi ahli kubur itu setelah baca Quran itu ditetapkan oleh Imam Syafi'i dan disepakati oleh ashab. Para ulama pengikut mazhabnya sepakat akan hal ini. Artinya apa? Baca Quran di kuburan saudara bukan perbuatan bid'ah. Zada fi mawdi'in akhar, di tempat yang lain Imam Nawawi menambahkan, wa in khatamul Qur'ana 'alal qabri kan afdal. Kalau mereka menghatamkan Al-Qur'an di atas kuburan, maka itu lebih utama. Jadi kalau di kuburan keluarga yang meninggal dihatamkan Quran malah lebih utama. Kemudian Imam Suyuti berkata, wa kana al-imamu Ahmad bin Hanbal yunkiru dzalika awwalan haitsu lam yablughu fihi atharun. Imam Ahmad bin Hanbal pada pertama kali ingkar baca Quran di kuburan karena tidak ada athar atau hadis yang sampai pada beliau. Tsumma raja'a hina balaghahu. Lalu beliau mencabut pendapatnya ketika ada athar sampai pada beliau. Wa minal warid fi dzalika ma taqaddama fi babi ma yuqalu 'inda ad-dafni min hadits Ibnu Umar wal 'Ala ibn al-Lajlaj marfu'an kilahuma. Dan di antara asar yang datang mengenai baca Quran di kuburan adalah yang telah berlalu di bab depan, apa yang dibaca ketika pemakaman, berupa hadis Ibnu Umar dan Al-Ala bin al-Lajlaj, hadis secara marfu kedua-duanya. Artinya anjuran baca Quran di kuburan. Wa akhrajal Khallal fil Jami' an Asy-Sya'bi qala. Al-Khallal meriwayatkan dalam kitab Al-Jami' dari Imam Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi berkata, kanatil ansar idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una lahul Qur'an. Kaum Ansor, sahabat Ansor, apabila ada orang mati, keluarga mereka meninggal, maka mereka bolak-balik ke kuburannya membaca Al-Qur'an di situ. Membaca Al-Quran. Artinya apa? Para sahabat tuh baca Quran di kuburan. Para sahabat Rasulullah SAW. Dan hadis ini sanadnya hasan dari Imam Syafi'i ya, bahwa para sahabat baca Quran. Ini yang dasar-dasar yang kuat. Kemudian wa akhraja Muhammad As-Samarqandi fi fadail qul huwallahu ahad. An Ali marfu'an. Abu Muhammad As-Samarqandi meriwayatkan dalam kitabnya Fadail Qul Huwallahu Ahad dari Ali secara marfu, "Man marra 'alal maqabir wa qara'a Qul Huwallahu Ahad 11 marratan, thumma wahaba ajrahu lil amwat wa 'utiya minal ajri bi'adadil amwat." Siapa yang lewat di kuburan lalu membaca Qul Huwallahu Ahad 11 kali, lalu dia hadiahkan pahala Qul Huwallahu Ahad 11 kali itu kepada orang-orang yang meninggal di situ di kuburan, dia oleh Allah diberi pahala sebanyak orang yang mati itu. Ini berarti membaca Al-Ikhlas ya di kuburan. Wa akhraja Abul Qasim Sa'd bin Ali Az-Zanjani fi fawaidihi an Abi Hurairah. Qala Abul Qasim Az-Zanjani meriwayatkan dalam fawaidnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dakhalal maqabir thumma qara'a fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad walhaakumut takatsur thumma qala inni ja'altu thawaba ma qara'tu min kalamika ahlil maqabir minal mu'minil mu'minat kanu syufa'a lahu ilallah ta'ala. Siapa yang masuk ke makam, ke kuburan, lalu membaca surat Al-Fatihah, lalu membaca qul huwallahu ahad, lalu membaca alhaakumut takatsur, lalu dia berdoa, ya Allah, aku jadikan pahala yang aku baca dari firman-Mu ini untuk ahli kubur dari orang-orang beriman laki-laki dan perempuan di sini. Maka bagaimana? Maka mereka yang dapat kiriman pahala akan menjadi penolong doanya kepada Allah. Mereka akan membantu agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Ini hadis ini. Kemudian wa akhraj Abdul Aziz Shahibul Khallal bi sanadihi an Anas. Abdul Aziz ya, muridnya Al-Khallal meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, man dakhala al-maqabir fa qara'a surata Yasin khuffifa anhum
wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanat. Siapa yang masuk ke kuburan lalu membaca surat Yasin, maka ahli kubur itu diringankan dari azabnya oleh Allah. Dan dia yang membaca dapat pahala sebanyak orang-orang yang ada di kuburan itu. Ini riwayat-riwayat ya. Kemudian wafil Ihya lil Ghazali wal Aqibah li Abdul Haq. Dalam kitab Ihya karangan Imam Ghazali dan kitab Al Aqibah karangan Abdul Haq an Ahmad bin Hanbal. Qala Imam Ahmad bin Hanbal berkata, ini Imam Ahmad, idza dakhaltumul maqabir faqra'u bi Fatihatil kitab wal mu'awwidzatain wa qul huwallahu ahad. Apabila kalian masuk kuburan, maka bacalah surat Al-Fatihah, surat Mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas dan qul huwallahu ahad. Waj'alu dzalika li ahlil maqabir. Dan jadikan pahala bacaan itu untuk orang yang ada di kuburan itu. Fa innahu yaswilu ilaihim. Maka itu akan sampai pahalanya pada mereka. Ini artinya apa? Berdasarkan keterangan ini ya, keterangan yang ada di dalam kitab Syarhus Sudur bi Syarhi Halil Mauta wal Qubur, bahwa membaca Al-Qur'an di kuburan itu dianjurkan. Itu pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, dan murid-muridnya sepakat dengan itu. Nah kemudian ini lagi ya, ini kitab Ar-Ruh. Saudara tahu kitab Ar-Ruh ini karangan siapa? Kitab Ar-Ruh ini karangan Syekh Ibnu Qayyimil Jauziyah, muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Dan ini ulama nomor 2 di kalangan Wahabi. Wahabi ini ulama nomor 1 Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nomor 2 Imam Ibnu Qayyimil Jauziyah. Nah di sini di kitab Ar-Ruh ini banyak ya dasar-dasar asar hadis tentang baca Quran di kuburan, dan beliau sepakat ini, setuju baca Quran di kuburan ini sangat menganjurkan. Bahkan hadis-hadis yang tadi diriwayatkan dikutip oleh Imam As-Suyuti dalam Syarhus Sudur ini juga dikutip di sini. Bahkan ini ada cerita ya, sampai yang cerita pun diriwayatkan ini di sini. Beliau mengutip dari Imam Al-Khallal, akhbarani Al-Hasan bin Al-Haytham qala sami'tu Abu Bakar bin Al-Atrush ibni binti Abi Nashr bin At-Tammar yaqul kana rajulun yaju ila qabri ummihi yaumal jum'ah. Ada seorang laki-laki selalu datang ke kuburan ibunya pada hari Jumat. Fayaqra'u surat Yasin, baca surat Yasin itu di situ. Faja'a fi ba'di ayyamihi faqara surat Yasin tsumma qala. Lalu pada sebagian hari dia datang lagi ke kuburan ibunya lalu baca surat Yasin. Setelah baca surat Yasin dia berdoa, Allahumma in kunta qasamta li hadhihi surah thawaban faj'alhu fi ahli hadhil maqabir. Ya Allah, jika engkau bagi-bagi pahala surat ini, pahalanya, maka kasihkan, jadikan pahalanya untuk semua ahli kubur di sini. Falamma kana yaumul jum'ah allati taliha ja'at imratun. Pada hari Jumat berikutnya, laki-laki ini ke kuburan, seorang perempuan menjumpai dia. Faqalat, perempuan itu berkata, anta fulan ibnu fulana, kamu si fulan anaknya si fulana. Qala na'am, iya, dia ibu saya. Qalat, perempuan itu berkata, inna bintan li matat, saya punya anak perempuan sudah lama meninggal. Fara'aituha fin naum jalisatan ala syafiri qabriha. Aku bermimpi dalam tidur dia duduk di pinggir kuburannya. Fakultu, aku bertanya, ma ajlasaki hahuna, kamu kok duduk-duduk di sini, ada apa? Faqalat, putriku berkata, inna fulana ibna fulana ja'ila qabri ummihi faqara surat Yasin wa ja'ala thawabaha jahil maqabir. Si fulan, anaknya ibu fulanah itu datang ke kuburan ibunya lalu membaca surat Yasin. Setelah baca surat Yasin, dia hadiahkan pahalanya untuk ahli kubur ini. Fa asabana min rauhi dzalik au ghufira lana
au nahwu dzalik. Akhirnya kami mendapat rahmat Allah karena bacaan itu, atau kami diampuni semua, kami diampuni karena bacaan itu. Ini tentang baca surat Yasin di kuburan. Artinya apa? Dari dulu saudara, orang ke kuburan tuh baca surat Yasin. Ada yang bahkan di sini ada yang membaca surat Tabarok di sini. Ada yang baca surat Tabarok di sini. Ada yang baca surat Yasin. Ya macam-macam lah. Ada yang baca surat Al-Ikhlas. Jadi memang ke kuburan memang. Dan ini sejak dulu di kitab-kitab. Nah, kemudian ini ya, orang Wahabi ini untuk merusak ajaran Islam, orang dari dulu ke kuburan baca Al-Quran, lalu dilarang sama dia baca Quran. Ini gimana? Mereka merubah maknanya hadis. Alasannya apa? Kata mereka ada hadis. Hadisnya memang riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Ini syarah Sahih Muslim yang berjudul Al-Kawkabul Wahhaj Warraudul Bahhaj fi syarh Sahih Muslim bin Al-Hajjaj. Karena kan Syekh, seorang ulama dari Tanah Suci di Mekkah Al-Mukarramah yang wafat sekitar 3 tahun lalu ya, Syekh Muhammad Al-Amin bin Abdullah Al-Urami Al-Alawi Al-Harari Asy-Syafi'i. Ada hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra fihi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan, karena setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Baqarah. Nah, karena hadis ini kata si Wahabi itu, nah rumah kamu jangan seperti kuburan. Artinya apa? Ya baca Quran di rumah, kalau di kuburan jangan baca. Nah ini namanya salah paham, gak ngerti ini, gak ngerti. Yang dimaksud hadis ini kata para ulama dalam syarah hadisnya, jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Maksudnya orang yang di kuburan itu kan biasanya sepi saudara, nggak ada orang zikir, nggak ada orang ibadah. Nah, rumah ini kasih bagian dari baca Quran. Baca Quran, jangan seperti kuburan. Ini bukan larangan baca Quran di kuburan, tapi ini motivasi agar di rumah itu dibacakan Al-Quran. Itu maksudnya. Ada yang mengatakan maknanya jangan jadikan rumah kamu hanya tempat tidur aja, kamu tidak sholat di situ. Karena tidur itu seperti mati, orang mati gak sholat. Maksudnya begitu. Artinya ini bukan larangan baca Quran di kuburan. Karenanya ini hadis ini oleh para ulama ditulis ya di dalam Sahih Muslim, bab istihbabi sholatin nafilah wa qiraatil Baqarah fi baitihi wa jawaziha fil masjid. Bab ini anjuran atau disunnahkan sholat sunnah di rumah dan baca surat Baqarah di rumah. Tapi boleh juga dikerjakan di masjid. Artinya apa? Hadis ini oleh para ulama tidak diletakkan dalam bab larangan baca Quran di kuburan. Enggak ada begitu. Jadi jangan ngarang-ngarang. Yang pertama. Yang kedua, si Wahabi tadi juga buat-buat. Katanya apa? Enggak boleh baca Quran di kuburan. Mengapa? Ada kaidah di usul fikih. Al-aslu fil ibadah al-haram atau tahrim. Hukum asal dalam ibadah katanya haram atau diharamkan. Yang jelas kaidah ini di usul fikih gak ada, di kaidah fikih gak ada. Sejak kapan Wahabi pakai kaidah fikih atau usul fikih? Mereka bilangnya kan Al-Quran dan hadis. Kok sekarang merujuk ke usul fikih, kaidah fikih, ngarang lagi. Para ulama ahli fikih, ahli usul gak ada yang menulis kaidah ini. Jadi ngarang. Artinya apa? Jangan ngaranglah si Wahabi ini. Nah, artinya apa? Kesimpulannya kembali kepada tadi bahwa kita dianjurkan ziarah kubur. Kemudian di kuburan kita kalau ada waktu dianjurkan baca Quran, walaupun cuma surat Al-Ikhlas, atau surat Ikhlas, surat Fatihah, surat At-Takatsur. Atau kalau bisa khatam Quran semakin bagus. Itu seperti keterangan dari para ulama kita. Sekian apa yang perlu kita sampaikan.
Mudah-mudahan terjadi pencerahan, umat Islam tetap kokoh berpegangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.